Saya mengajak kita untuk membaca Mazmur 34. Ya, kita akan membaca Mazmur 34 dari ayat 1. Saya akan baca ini dari Daud. Saya persilakan semua yang mengambil bahagian untuk ada di sini. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ini menjadi dasar kepada pujian dan penyembahan kita pada hari ini, ibadah kita. Mari seperti Daud, dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan dan meninggikan Tuhan, memuliakan Dia. Saya ajak kita bersama-sama dalam seketika waktu ini untuk kita menghayati, menghimbau betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Selama 1 tahun yang sudah berlalu, Tuhan itu sangat-sangat baik. Dan ini menjadi doa kita. Mari katakan bersama, Bapa, Engkau sungguh baik dan kasih-Mu sungguh melimpah di dalam kehidupanku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih.
Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami mau mendengar ungkapan syukur dari anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan, yang akan disampaikan dari ekspresi hati mereka untuk kebaikan Tuhan di dalam 1 tahun yang sudah dilewati, sehingga kami berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya memberikan waktu dan kesempatan untuk beberapa pribadi ini yang sudah menyatakan kerinduan, menyatakan syukur pada Tuhan, memberi ekspresi sebelum kita lanjutkan dengan pujian dan penyembahan kita. Jadi untuk itu saya persilakan Deacon Peter yang akan sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan setelah itu nanti permohonan yang kedua itu dari Bapak Misak ya, yang kedua ya. Jadi hanya 2 sajalah yang ada permintaan, jadi saya akan tunaikan 2 ini saja untuk hari ini ya. Oke, Bapak, selamat pagi. Sini saya mau diberi kesempatan untuk menyatakan ucapan syukur saya kepada Tuhan di sepanjang tahun 2021, yang mana kita telah tahu apa yang sudah berlaku di dalam keluarga kami. Dan saya bersyukur dan terima kasih bahwa semua keluarga kami terselamat karena kebaikan Tuhan. Dan bukan saya mau cakap apa-apa yang meninggikan, apakah disebabkan keluarga kami juga ada melakukan apa nih, misbah doa keluarga. Itu sebabnya mungkin Tuhan memberi perlindungan kepada keluarga kami. Apa yang kita sudah tahu bahwa musibah yang telah berlaku di dalam keluarga kami pada tahun yang lepas, yaitu bulan 5, itu 18 hari bulan, yaitu kebakaran rumah. Walaupun harta benda kami sudah tiada lagi, tinggal tiang-tiang ada situ, kami terselamat karena kebaikan Tuhan. Dan juga kedua yaitu saya mengucap syukur karena Tuhan juga menyertai kami, menyertai anak-anak kami yang ada di Kampung Dabunsu pada 28 hari bulan 9. Satu lagi kejadian tragedi yang musibah bahwa rumah bapak mertua saya terbakar juga. Dan saya bersyukur dan terima kasih juga ada sebab Tuhan melindungi mereka, anak-anak kami yang ada di atas. Kalau tidak, mereka pun akan terikut seperti mana yang bapak mertua kami terlibat dalam kebakaran. Dan bersyukur ada anjing yang menyelamatkan mereka juga. Ada anjing yang mereka pelihara, anjing pinik-pinik itu yang menggonggong-gonggong. Apabila sudah menggonggong, terbangun asap saudara, terus mereka turun dan selamat. Puji Tuhan karena kebaikan penyertaan Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk seluruh keluarga. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita. Ya, seterusnya Bapak untuk menyampaikan sosialnya. Oke, sementara itu ada masa anugerah. Satu saja, sila berdiri kalau bersedia. Selepas ini satu saja masa anugerahnya untuk menyampaikan ucapan syukur. Ada? Oh, oke, ada satu. Jadi ini dapat masuk masa anugerah satu selepas ini. Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita yang sudah hadir di dalam rumah Tuhan pada siang hari ini. Juga saya berterima kasih karena diberi kesempatan
untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup saya serta pribadi. Saya sebagai ini dalam keluarga, dan saya mengucap syukur karena Tuhan memberi kami kekuatan kesehatan walaupun banyak cobaan, tetapi Tuhan tidak pernah lalai dan tidak pernah membiarkan. Sewaktu saya berdiri di hadapan ini untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saya, dan bagi istri saya juga diberi kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kami senantiasa berganding tangan, bersekutu dengan Tuhan di setiap saat dan setiap waktu yang kami pergunakan untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam keluarga. Dan pada pagi ini juga saya bersyukur karena tahun yang dapat kita merayakan dan bersatu di dalam rumah Tuhan pada tahun ini. Dalam 3 tahun kalau tidak salah kita tidak dapat bersama di dalam rumah Tuhan. Dan pada tahun ini saya sangat bersyukur, dan juga bagi keluarga, anak-anak, dan juga saya dapat mereka balik daripada pekerjaan mereka dan bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di hari kelahiran dan kedatangan Tuhan di muka bumi ini. Dan itulah pengucapan syukur saya kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Dan bagi cucu kami ada yang tidak sempat balik karena kerja, dan itu pun saya mengucap syukur. Mereka dapat kekuatan yang daripada pemeliharaan Tuhan, dan karena saya sentiasa mendoakan mereka supaya mereka hidup di dalam kuasa dan pimpinan daripada Tuhan. Dan ini satu pengucapan syukur saya kepada Tuhan, karena kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai dan tidak pernah membiarkan. Sewaktu itulah sebabnya berdiri mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dan juga ada satu hal yang berlaku bagi istri saya pada hari kemarin. Ya, saya ada rumah pasca kemarin dan kita tahu apa dia di rumah. Dia tahu bagaimana dia masuk dalam kamar mandi, tak polincir sampai berkumpul dia. Tidak ada orang bagus itu saya ini suka ada di sana. Kalau tidak, kau tidak tahu apa yang berlaku di rumah. Tapi itu saya mengucap syukurlah karena Tuhan sangat baik. Kalau bukan Tuhan yang melihara, saya pun tidak tahu apa yang berlaku. Tapi itulah pengucapan syukur saya kepada Tuhan atas kebaikannya, supaya kami juga hidup di dalam tahun yang baru ini menjadi anak yang baru, hidup baru di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan. Itu pengharapan saya kepada kita semua, supaya kita semua berganding tangan, bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Sekian, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita lanjutkan yang terakhir, Ibu Sipai, silakan. Inilah kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang sentiasa kita syukuri untuk semua yang terjadi dari waktu ke waktu. Terima kasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih Tuhan untuk keluarga kami. Dan semua suami saya lah dalam bulan 4 dia kena penyakit kulit, dan memang dalam tahun lama sudah dia memang kena penyakit kulit, tapi sudah sembuh, dan tiba-tiba lagi keluar penyakit dia pada bulan 4 yang kita tinggalkan. Dan memang dia kulit dia sakit kulit dari kepala sampai di ujung kaki, dan saya memang merasa risau lah tentang penyakit itu. Dan sampai dia tidur dia bercakap sendiri, dia nampak orang-orang yang sudah meninggal pun dia nampak. Jadi saya dengan cucu saya yang 2 orang tuh dengan anak menantu saya, kami selalu bawa dalam doa untuk mengusir semua yang dia nampak lah. Dia selalu bercakap sendiri. Jadi masa itu kami sentiasa berdoa kepada Tuhan, mohon
kesembuhan daripada Tuhan. Dan memang dia dalam perawatan, dan ada beberapa majelis yang datang untuk berdoa, dan keluarga juga Lamuk Lipat dengan istri dan anak kami Joy. Ada lagi dari pendoa syafaat gereja kami, ibu-ibu, dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang telah Tuhan beri untuk dia. Dia sudah sehat sekarang. Memang dia dalam rawatan juga, dalam setiap bulan lah tuh jumpa pakar kulit dia. Dan satu lagi dalam masa dalam rawatan pakar kulit, dia tiba-tiba kena serangan jantung, sakit jantung, sesak napas. Memang saya rasa risau, satu takut ini penyakit COVID kan. Jadi waktu kami pergi di hospital kena cek, dia bilang ini sakit jantung. Pada saat ini dia juga dalam perawatan, bersyukur karena memang dia rasa takut waktu sebab dokter cakap dia akan teropong kan, di masuk satu badai urat yang masuk di jantung, dia scan lah. Jadi bersyukur karena waktu kami cek bulan yang lepas, dokter bilang dia baik. Bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk dia. Dan juga saya bersyukur secara pribadi untuk lutut saya ini. Lutut saya ini tidak ada keras sudah. Memang dalam bulan 5 saya pakai tongkat. Saya bilang sama dokter bulan yang lepas, kenapa tidak pakai tongkat Bu? Dia bilang, sebab saya bilang saya tidak mau pakai tongkat, saya buang sudah tongkat saya dokter. Saya bilang, tidak boleh, mesti pakai tongkat. Dia bilang, tapi saya coba-coba kuat-kuat lah, saya mudah-mudahan bersyukurlah saya, sebab boleh juga saya menarik-narik lah. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan untuk keluarga saya. Dalam suami saya sakit tuh, lutut saya pun sakit, kaki pun bengkak. Walaupun macam itu, saya sangat bersyukur atas kasih Tuhan untuk keluarga saya dan suami saya disembuhkan. Dia pulih sudah, dia punya kulit macam biasa. Dia boleh datang ke kebaktian Natal dan 25 dan 26. Saya bersyukur, saya tengok dia ada nggak dia datang nih. Dia cakap tadi dia datang, ada nggak dia datang nih. Dan sekian, terima kasih, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Jangan pikir kereta saja yang perlu Kris. Lutut kita, tulang kita pun perlu Kris juga. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah pernyataan syukur. Saya pikir semua pun ada perasaan syukur di setiap peristiwa yang sudah kita lalui selama ini. Ya, Allah itu begitu setia, amin. Allah itu begitu mengasihi dan memperhatikan kita, amin. Baik, oke. Kita akan teruskan sebagai suatu syukur kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita. Segala kebaikan Tuhan itu kita tidak dapat balas dengan apa cara pun. Ya, semua perbuatan-perbuatan yang kita melakukan dengan tujuan untuk balas kebaikan Tuhan, tidak ada yang dapat membalasnya. Ya. Saya mengajak kita untuk berdiri dan kita katakan bersama, Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami, dan Engkau yang telah pulihkan kami. Tuhan, pulihkan banyak perkara dalam kehidupan kita, pulihkan emosi kita, pulihkan pikiran kita, pulihkan sakit penyakit dan semua yang kita hadapi pada hari-hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi setiap keluarga kami, jemaat Tuhan, orang-orang percaya, hamba Tuhan yang melayani begitu sungguh. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu pada setiap pribadi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa kami yang mulia. Haleluya Yesus.
Kami datang kepadamu, menyatakan ekspresi cinta kasih kami kepadamu. Keluarkan bibir kami Tuhan dari hati kami bersama untuk menyembah Engkau lebih sungguh, meninggi Engkau lebih sungguh, Tuhan, sepenuh hati kami. Datang padamu Tuhan,
nama Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah mau menilai siapa kami di hadapan Tuhan. Dan siapapun kami Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau menuntun kami melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui di Tuhan Yesus Kristus. Dan nyata pada hari ini kami ada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Layaklah kami memuji Engkau yang layak ditinggikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sementara musik terus dimainkan, saya memberikan kesempatan ini kepada semua untuk mengulurkan persembahan kita kepada Tuhan, dan jemaat Tuhan dipersilakan duduk seketika. Sementara itu tangguh akan dijalankan di tengah-tengah kita, dan nanti pengembalian persepuluhan juga akan dilaksanakan di tengah kita. Sementara musik melayani kita dan kita mulai bergerak ke depan nanti untuk mengulurkan pemberian persepuluhan kita di hadapan.
hanya dari bibir mulut kami, tidak hanya ekspresi hati kami, tetapi kami juga berkesempatan memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai satu ucapan syukur terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Berkat-Mu kami percaya sudah Kau alirkan kepada setiap anak-anak Tuhan yang merindukan campur tangan Tuhan dalam hidup masing-masing. Terima kasih, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan, sehingga saat ini dan sebentar kami akan lanjutkan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Hamba yang berdiri di hadapan ini hanya alat-Mu saja. Tuhan, Engkaulah yang sudah mengurapi, Engkau yang sudah mengurapi, Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu, pesan-Mu Tuhan, keinginan-Mu lewat firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberikan roh pengertian kepada setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, sehingga kami akan diberkati lewat pemberitaan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Semua jemaat Tuhan katakan bersama, amin. Amin. Persilakan duduk, mari tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk majelis gereja yang sempat bersama. Oke, sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat tahun baru sekali lagi. Ini mau mulai khotbah ini dia punya ucapan tuh ada pendahuluan deh. Oke, hari ini saya mau bawa kita belajar satu tema yang sederhana, menghadapi tantangan. Menghadapi tantangan. Selagi kita dinamakan orang, selagi kita dinamakan manusia, kita tidak pernah dapat lari daripada setiap tantangan. Oke, dan itulah tema kita pada hari ini, menghadapi tantangan. Mari kita berkenalan dulu dengan pengertian tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Apa yang dimaksudkan dengan tantangan? Kalau dari bahasa Indonesia dia tulis ejaannya lain sedikit, tantangan. Tetapi kalau dalam ejaan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, tantangan. Tantangan ini juga boleh kita pahami, kita boleh artikan sebagai satu cabaran. Boleh juga kita memberikan pengertiannya untuk semua perbuatan ataupun keadaan yang berlawanan dengan yang sepatutnya. Kalau kita punya emosi sudah terganggu dengan sesuatu keadaan atau suatu perbuatan, itu sudah menjadi satu cabaran kepada kita. Itu akan menjadi sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Boleh juga kita sebut tantangan ini sebagai suatu pencobaan. Dalam kata cobaan. Boleh dikatakan seperti itu, ataupun boleh juga disebut sebagai masalah, problema, ataupun istilah-istilah yang kita pikir dapat diserasikan dengan kata tantangan yang sesuai. Dan daripada makna-makna ini, maka terhasillah yang disebut pergumulan. Ketika kita ada cabaran, ada keadaan yang berlawanan dengan kita punya keinginan, keadaan keseriusan kita yang sudah terganggu, akhirnya itu akan menjadi pergumulan kepada kita. Oke, apa puncaknya daripada tantangan atau cabaran-cabaran yang kita hadapi pada hari-hari ini? Paling tidak ada 3. Puncak yang pertama itu adalah dari luar, bukan dari diri sendiri, dari luar. Boleh jadi itu berpuncak daripada orang lain. Kadangkala yang boleh menjadi tantangan juga adalah orang yang terdekat kita, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak-anak, mungkin jiran kita, ataupun orang-orang yang sekerja dengan kita. Nah, ini dari luar diri kita sendiri. Atau boleh jadi itu satu situasi, keadaan yang boleh akhirnya menjadi tantangan kepada kita. Ataupun ada dasar yang baru, itu pun menjadi tantangan kan. Kemarin
kita punya menteri telah memalukan, ada lagi dos penggalak yang keempat. Wah, sudah ketiga, keempat lagi. Nanti sesudah keempat pasti ada kelima dan seterusnya. Kita pun tidak tahu, ya. Ini dos 1, dos 2 pun sudah tidak mau, apalagi mau penggalak. Kan? Ini adalah dasar daripada kerajaan, dasar yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita, ya. Dasar-dasar baru yang akhirnya akan menjadi pergumulan kepada kita, ya. Dan boleh jadi berpunca dari kuasa si jahat, ya. Jangan kita pikir semua keadaan yang kita hadapi ini si iblis jadikan kambing hitam. Asal saja ada masalah kehidupan kita, Tuhan, ini kerja si iblis ini dia bilang. Ya, padahal tidak semua datangnya dari si jahat dan kuasa iblis itu. Ya, tidak semua datang dari setan. Ya. Oke, tapi memang ada hal-hal yang dari kuasa si jahat juga. Ya. Dan yang ketiga boleh berpunca, tentangan itu boleh juga berpunca daripada diri kita sendiri. Ini yang ada sedikit masalahnya kepada kita. Ada kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Ya, contohnya tentangan kita sekarang, cabaran kita yang menjadi pergumulan. Ini pengalaman saya juga lah tentang penyakit, contoh lah, ya, sebagai contoh. Ini pengalaman saya sendiri. Saya sakit itu disebabkan oleh kesilapan saya sendiri. Sepatutnya saya tidak makan itu kan, tapi saya makan itu akhirnya saya jadi sakit. Ya, puncaknya adalah dari diri sendiri. Kesilapan diri sendiri. Dan banyak hal yang terjadi pada hari ini disebabkan kesilapan-kesilapan kita pada masa lalu, dan hal ini tidak dapat diubah. Kita hanya dapat perbaiki keadaan yang ada sekarang. Yang lalu itu sudah tidak valid lagi, sudah berlalu dan tidak dapat diubah oleh apa-apa. Ya, jadi bagi kita sekarang yang sudah sadar keadaan ini, berusahalah supaya seperti lalu itu tidak akan berulang lagi. Ya. Jadi yang berlaku pada hari ini disebabkan oleh kesilapan diri sendiri. Ya, jangan salahkan si iblis saja atau salahkan orang lain. Ya, banyaknya juga datang dari diri sendiri. Ya, jadi tentangan itu digunakan oleh Allah sebagai satu ujian. Banyak orang berkata ini pencobaan dari Tuhan. Ini pencobaan dari Yesus, contoh begitu, ya. Kalau kita berkata Allah tidak pernah mencoba, tidak pernah dia coba kita. Tetapi situasi yang sedang kita alami sekarang ini Allah pakai, dia bukan menjatuhkan kita, pencobaan yang tujuannya untuk menjatuhkan kita, tetapi itu dipakai sebagai satu ujian. Dengan menghadapi ujian itu, jika kita menang, jika kita lulus, jika kita berjaya, akhirnya kita punya label akan up lagi. Oh, berjaya, begitulah sistem ujian. Bagi kita semua pernah ikut ujian. Ujian itu kan ada berbagai peringkat. Lulus ini ada ujian kedua, lulus ini ujian ketiga, dan begitu seterusnya. Sampai kita akan semakin sempurna. Jadi dasarnya di sini adalah tentangan, cabaran itu dipakai oleh Allah sebagai ujian untuk kebaikan kita, ya, untuk kebaikan kita. Kalau kita sudah mengalami sakit penyakit, ya, ada hikmah daripada itu, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang izinkan itu, minta kekuatan dari Tuhan saja, minta kemampuan dari Tuhan saja. Tuhan punya tujuan yang mungkin kita tidak mengerti masa ini. Ya, saya masih ingat begini, ya. Mungkin pernah dengar ceritanya atau tidak. Pengalaman kami dua dulu ini, peristiwa yang berlaku puluhan tahun dulu sudahlah. Ketika kami sudah berkeluarga, sudah menikah dan istri kan, biasanya kalau keluarga baru ini mesti kalau boleh kan sudah berkawin besok lusa. Mula ada anak sudah, kan? Kerinduan kita adalah supaya ada cahaya mata. Tetapi kami itu melalui masa demi masa, wah, macam mana ini? Kenapa tidak ada lagi? Tidak muncul, begitu kan? Sampai suatu waktu itu pernah juga menyalahkan Tuhan.
dan bersoal-soal dengan dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, apa salah kami sehingga kami tidak boleh dapat cahaya mata begitu cepat? Begitu. Biasalah kerinduan kita yang sudah bernikah, kan lebih cepat ada anak lebih baik. Ya. Tetapi masa itu berlalu begitu kan, sampai satu ketika macam perasaan negatif dengan Tuhan itu terjadi. Tapi Tuhan itu tidak kisah. Kita marah dia kah? Mau mencabar untuk bertumbuk dengan Tuhan kah? Ada yang begitu, ya. Dia mau ada kesaksian kita punya saudara kan mau berlawan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak kisah. Bukan itu saja, waktu dia dipukul, waktu dia dicambuk dengan apa-apa, tidak pernah dia mau menjering mata, dia mau melawan, tidak pernah. Dia seperti domba yang dicambuk dulu, diam saja. Tuhan tidak pernah mau membalas apa-apa. Ingat, kalau Tuhan mau membalas, itu tidak. Tuhan itu penuh dengan kasih. Kita buat apa saja, cakap apa saja dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Jadi ketika kami dalam keadaan begitu kan, agak perasaan tidak begitu senang dengan keadaan yang kami hadapi. Tiba-tiba suatu peristiwa kami mengalami satu kemalangan. Kami dua ini mula-mula setelah kami berkeluarga, kami punya kendaraan utama adalah motorsikal. Kami ada motorsikal, jadi berdua-dua itu kan seronok juga tuh, ya, berdua-dua berpelukan di motorsikal itu. Tapi tiba-tiba ada satu hal yang terjadi. Kami hadapi satu kemalangan. Wah, daripada kemalangan itu terus ada sesuatu yang menyentak di hati saya. Kalau misalnya sebelum kemalangan itu istri sedang mengandung lah misalnya kan, ya, ada isi di perutnya, bukan isi makanan, ya, isi yang lain. Bagaimana kalau mengalami kemalangan seperti itu? Boleh jadi akan mengorbankan nyawa sama ada istri ataupun anak dalam kandungan. Baru Tuhan bawa teguran apa yang perasaan yang saya tidak puas hati sebelumnya, Tuhan ingatkan bahwa kembali itu perasaan dulu tidak puas hati. Wah, rupanya Tuhan mengatur semuanya tepat pada waktunya. Tuhan atur itu tepat pada waktunya, ya. Jadi jangan kita selalu mau membantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan sudah atur tepat pada waktunya, ya. Oke. Jadi ini yang dikatakan ujian terhadap kesabaran kita. Nanti saya akan jelaskan ada 4 itu bentuk ujian yang akan kita hadapi hari-hari ini. Ada 4 dan salah satu daripadanya ialah kesetiaan kita. Ya, jadi tentangan ini digunakan Allah sebagai ujian iman, ujian kesetiaan, seperti yang dihadapi oleh Ayub dalam kesakitannya. Anak-anaknya hilang semua, dia punya harta benda habis. Ini adalah ujian kepada dia. Dia tidak pernah walaupun disyorkan untuk menyangkal Tuhan, menyangkal kekuasaan Tuhan, ataupun beralih kepada Allah yang hidup. Tetapi dia tidak. Dia percaya bahwa apa yang terjadi itu, dia katakan kalau kita sudah datang secara telanjang, balik juga secara telanjang. Tidak ada apa-apa dan ulang lagi tidak ada apa-apa. Ya. Begitu juga dengan peristiwa 3 pemuda Israel kan, yang pernah hadapi satu hujan besar. Ya, mereka diminta untuk menyembah patung, ya, patung raja. Ini Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Tetapi mereka tetap menghadapi tentangan itu dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, oke. Ini pengenalan tentang tentangan kita. Mari kita membaca teks yang menjadi tunjang dasar untuk firman Tuhan pada pagi ini dalam Yeremia 9 ayat 2. Yeremia 9 ayat 2 yang berkata, sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Wah, ini Yeremia ditugaskan kepada sesuatu tugas yang besar, ya. Tuhan telah mengutuskan dia untuk menyampaikan, menyatakan kebenaran kepada orang-orang Israel.
tetapi dia begitu tidak tahan, hampir dia putus asa menghadapi tantangan yang ada di kalangan orang Israel. Karena dia harus tinggal di antara mereka, hidup bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang memberontak, ya. Dan dia ingin sekali mengatakan di sini, aku rindu mau meninggalkan bangsaku, ya. Dia belum tinggalkan, sebab dia bilang maka aku akan. Dia berhasrat mau meninggalkan bangsanya, ya, mau menjauh daripada mereka, ya. Karena dia mau berhenti mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, karena dia tidak tahan dengan beratnya, dengan banyaknya atau besarnya tentangan daripada orang Israel. Tidak sedikit orang Kristen seperti ini. Tidak sedikit orang Kristen seperti ini. Dan saya juga punya pengalaman seperti ini, ya. Saya juga ada pengalaman seperti yang Yeremia katakan, ya, mau meninggalkan panggilan Tuhan yang begitu mulia bagi kita, ya. Jadi ini mengingatkan kita pada hari ini, tantangan yang kita hadapi pada hari-hari ini sebenarnya adalah suatu yang Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan untuk membentuk kita. Perjalanan hidup kita ini tidak bebas dari setiap masalah, ya. Cabaran, tantangan, persoalan, akhirnya jadi pergumulan. Tidak bebas daripada itu. Kita tidak akan luput dari ujian. Lepas ujian ini ataupun tantangan ini, ada lagi tantangan yang lain akan datang. Tidak akan berhenti-henti. Meskipun kita telah menerima keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, meskipun kita ini menjadi orang Kristen, meskipun kita ini sudah menjadi pemimpinan gereja, meskipun kita ini sudah menjadi hamba Tuhan, masing-masing ada ujiannya, ya. Dan tidak mungkin kita dapat melarikan diri daripada semua tantangan. Ada tantangan yang kita boleh melarikan diri, tetapi tidak semua tantangan masalah itu kita dapat melarikan diri daripadanya, ya. Tetapi apa yang kita lakukan adalah kita bersedia menghadapi tantangan itu dengan melibatkan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, ya. Bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan apa yang ada pada kita, ya. Tetapi bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya mengajak kita untuk melihat dalam Yeremia 17. Oke, saya tidak catatkan di situ dia punya ayat. Saya mau kita sama-sama untuk melihat dalam Yeremia. Dalam Yeremia pasal yang ke-17, dan ini kita akan baca sama-sama, ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini satu amaran yang besar ataupun amaran yang kuat untuk kita, ya. Yeremia 17 dan membaca ayat 5 dan ayat 6. Sudah dapat? Katakan amin kalau sudah dapat. Oke, ada amin. Jadi dapatlah itu, ya. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Wah, ini amaran berat untuk kita, ya. Jangan mengandalkan manusia, tapi Tuhan menggunakan manusia untuk pembentukan kita. Masih ingat saya ada menceritakan resepi dalam makanan yang selalu kita hadapi pada hari-hari ini. Tuhan izinkan ada bawang merah dalam hidup kita. Bawang merah, ya kan? Bawang itu kan kalau kena iris-iris itu akan membuat kita apa? Teti mata, kan? Ya.
Ada kadangkala Tuhan izinkan juga orang seperti lada dalam hidup kita, yang membuat kita rasa pedih hati, sakit hati dan sebagainya. Ini adalah resepi-resepi jenis-jenis manusia yang Tuhan izinkan dengan tujuan untuk membentuk, jangan benci, ya, membentuk kita, ya, membentuk kita di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menggunakan manusia juga, tetapi jangan 100% andalkan manusia. Kami ada pengalaman begini dan mempraktikkan firman Tuhan ini. Ketika kami dan anak-anak sakit, yang pertama kami mau datang ialah kepada Tuhan, berdoa mohon kesembuhan daripada Tuhan. Kalau begitu keadaannya lagi masih juga keadaannya tidak ada perubahan, oke, baru kita berpikir ada obat, ada Panadol, ada yang lain, pergi dokter dan sebagainya. Tetapi yang terutama itu adalah Tuhan. Ya, ada orang apabila dia sudah sakit yang dipikir siapa yang pandai ya? Itu yang dulu. Siapa yang pandai? Di sekitar ini siapa yang paling pandai? Itu yang dicari, ya. Tapi Tuhan katakan, kita berkata tadi itu terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Ya, mari kita bersandar kepada Tuhan, ya, dalam apapun keadaan yang kita hadapi. Banyak nubuatan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan pada akhir-akhir ini tentang cebaran-cebaran yang bakal kita hadapi. Inilah tantangan yang bakal dihadapi pada masa depan. Karena dunia kita ini tidak akan semakin baik. Kalau ada orang kata dunia ini akan jadi baik, pulih, itu saya tidak percaya. Kalau akan jadi pun itu sebagai suatu pemanis saja. Kalau dalam obat kan pemanis, manis dia rasanya seketika. Tetapi kalau kita beberapa lama di dalam mulut, akhirnya yang keluar adalah yang pahit. Ya, jangan sangat percaya itu. Sebab ini firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini semakin dunia ini akan semakin rosak oleh banyak hal. Jadi mari menghadapi tantangan itu, ya, dengan bergantung kepada Tuhan. Menghadapi tantangan itu bergantung kepada iman kita juga. Sangat bergantung kepada iman kita, ya. Sejauh mana iman kita kuat dan iman kita tidak kepada yang lain. Oke? Baik. Bentuk ujian yang akan kita hadapi ada 4. Ya, saya membaca daripada satu artikel tentang beberapa ujian yang dihadapi, dan saya pikir ini merupakan satu ujian yang terjadi pada hari-hari ini, dan saya infosikan bentuk ujian yang sering kita hadapi pada hari ini. Ujian yang pertama itu adalah ujian tekanan stres. Anak kecil pun stres. Kalau handphonenya sudah disimpan, tidak dibagi, stres sudah dia. Apa yang jadi dengan anak itu? Oh, dia meronta-ronta, dia marah, dia ada benda yang dia ambilkan, dia paling stres itu anak. Apalagi orang tua seperti kita kan, pasti stres, ya. Stres di tempat kerja, stres juga dalam pelayanan. Semua ini kita alami, ya. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin juga mengalami itu, ya. Tapi bagaimana kita dapat kendalikannya? Ya, nanti saya akan lanjutkan di situ, ya. Stres dalam keluarga, yang bikin stres itu adalah orang yang dekat dengan kita. Kalau si istri itu meleter saja dari pagi sampai pagi lah kan. Kalau suami-suami kamu merasa stres kan? Kalau istri itu meleter saja, ini tidak boleh itu dan sebagainya lah, pastilah stres kan, ya, pasti ada tekanan. Begitu juga dengan si istri, kalau suami itu meleter saja, istri rasa stres kan tidak? Pasti juga akan alami tekanan itu, ya. Dan kita tidak boleh lari, tidak boleh berkata, patan kedua, tidak boleh kata begitu. Kita akan hadapi semua itu, keadaan stres. Ya, saya juga mendengar ada peristiwa kita punya ada di keluarga kita juga. Ketika ada stres dalam keluarga itu kan mereka lari dan pergi pindah ke satu tempat yang lain, lari. Dan itu seketika nanti mereka balik akan berulang lagi. Dia tidak dapat diselesaikan cara begitu. Tapi kita cari cara
bagaimana stres itu akan semakin berkurang ataupun semakin reda, ya, tidak dapat melarikan diri. Oke, ini tekanan. Kalau kami yang bekerja ini pahamlah ini stres. Kamu akan buat ini, nanti hantar di dalam, nanti dia bagi lagi masak. Sesudah itu analis lagi senarai. Siapa yang sudah hantar? Tambah stres lagi. Belum ada nama saya yang menghantar, stres lagi. Ya, yang lain sudah ada, saya ini belum lagi hantar, kan? Timbul stres di tempat kerja. Ya, jadi ini sebagai satu ujian, bentuk ujian kepada kita dan tidak akan ujung padam. Ya, tapi kita Tuhan berikan hikmat bagaimana kita menangani ujian stres. Yang kedua ialah ujian daripada sesama, ya, ujian daripada sesama. Oke, kadang-kala kita begitu kecewa dengan orang yang dekat kita. Saya percaya begitu dengan dia, tiba-tiba dia telah apa istilahnya itu? Saya lupa sudah ada punya istilah. Ya, kita sudah begitu percaya dengan dia, lepas itu dia telah menyalahgunakan kepercayaan itu. Ya, saya selalu beritahu anak-anak begini, kepercayaan ini sangat-sangat penting. Satu kali kamu telah memusnahkan kepercayaan seseorang kepada kamu, mungkin orang itu boleh mempercayai kamu 1 atau 2 kali saja lagi. Selepas itu tidak percaya kamu untuk selama-lamanya. Kepercayaan itu sangat penting dipegang, ya, daripada sesama. Jadi kadang-kala inilah yang salah satu daripada ujian kita, ya, dikecewakan oleh orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Ini bentuk ujian daripada sesama. Oke, yang ketiga, ujian yang ketiga ialah ketekunan ataupun kesetiaan kita, ya, komitmen untuk tetap setia. Kadang-kadang kan ada ujian dari segi ketekunan juga dalam ibadah, ketekunan kita beribadah. Ada suatu waktu masa, begitu bersemangat kita, kan, begitu bersemangat, begitu kuat, dan akhirnya kita akan semakin mundur. Itu ujian ketekunan, ya. Jadi berhati-hatilah dengan ujian-ujian seperti ini, ya, yang akan membawa kita punya kesetiaan itu semakin berkurangan, ya. Ujian berkaitan dengan komitmen juga. Ini adalah ujian ketekunan. Yang keempat, keutamaan, ya, ujian keutamaan. Ujian keutamaan bermaksud ujian fokus. Kita banyak perkara yang perlu kita lakukan. 1, 2, 3 sampai 10 mungkin. Tapi di antara 10 itu mana yang utama? Ya, itu sebab juga terjadi tekanan, stres itu karena terlalu banyak. Jadi dia bingung mana satu mau mula, E kah, B kah, ataupun yang F di sana, tidak tahu. Ya, akhirnya terjadilah tekanan. Tapi ujian untuk keutamaan ini kita perlu senaraikan, listkan, ya, supaya itu nanti kita akan dapat lakukan satu persatu. Ya, ujian keutamaan. Saya ingat ini pun berkaitan dengan keutamaan juga. Ada satu anak kecil, ibunya bagi, nak, kalau kamu pergi ke persekutuan sekolah minggu nanti, ini duit persembahannya. Dia bagi 20 sen itu 2 keping. Ini persembahan. Yang ini untuk kamu belanja lah, beli gula-gula kah, beli apakah. Dia bagi 40 sen lah dia bagi, tapi 20 sen. Jadi ketika anak ini sedang main-mainkan, dia saluk-saluk di saku dia, hilang saku, tidak ada. Jadi anak kecil ini dia mungkin sudah diajar dengan firman Tuhan, lalu dia datang, dia berdoa, Tuhan, tadi mama saya bagi 40 sen, 20 sen, tapi yang Tuhan punya itu kan hilang sudah. Yang 20 sen yang sepatutnya dibagi tanggung itu hilang sudah, Tuhan, tinggal 20 sen saya guna untuk beli gula-gula. Kan itu ujian keutamaan juga, ya. Yang diutamakan itu siapa?
Ya, boleh saja kalau anak itu yang biasa anak kecil begitu kan, dia lebih mengutamakan yang pribadi daripada yang lain. Tapi orang dewasa pasti boleh menilai, boleh memilih keutamaan kita masing-masing. Begitu juga dengan kita yang ada pendapatan, yang ada gaji lah ataupun ada sumber pendapatan. Kadang-kadang kalau kita sudah dapat satu jumlah uang daripada kita punya kerja ataupun daripada gaji kan, kita belanja-belanja, sekali tengok-tengok dalam dompet, wah sedikit sudah tinggal. Tapi saya mau bagi persepuluhan, tidak cukup sudah ini. Apalagi saya mau bagi persembahan, tidak cukup. Jadi las-las kita pikir begini, Tuhan bulan depan lah Tuhan, saya tidak cukup sudah duit saya ini. Sebenarnya itu juga ujian keutamaan. Kita mau utamakan siapa, ya? Jadi saya belajar daripada semua perkara ini juga, ya. Dan ada orang yang buat keutamaan seperti ini. Setiap kali dia dapat hari ini, dia kasih masuk dalam sampul, disimpan, ya. Dan dia kumpul-kumpul, nanti apabila sampai masanya, itu yang dia bagikan. Tuhan, inilah yang Engkau punya, yang saya mau beri. Inilah keutamaan yang dia bagi, ya. Dan ada setengah orang juga, kalau saya belajar buat begini. Apabila saya keluarkan ada satu account yang itu sebagai transit saja, sebagai transit. Jadi saya tinggalkan di situ sejumlah untuk persepuluhan. Saya tinggalkan di situ. Jadi saya akan asingkan saja yang lain itu. Jadi apabila sampai masanya kan, baru yang ini dikeluarkan. Masing-masing ada cara lah. Nah, ini saya mau kongsikan, saya punya cara saja begitu, ya. Jadi dalam ujian keutamaan kita mesti meletakkan apa yang menjadi priority, apa yang menjadi fokus utama dalam kehidupan. Kalau tidak, dia akan menjadi satu bentuk pergumulan kepada kita. Setiap bulan ataupun setiap pasar bergumul dengan itu saja. Tidak selesai dan tidak selesai. Bulan depan Tuhan masih juga tidak cukup. Bulan depan masih juga, ya. Pastilah tidak akan cukup sampai bila-bila, ya. Tetapi yang penting disiplin, ya. Buat satu ketetapan. Biar pada awalnya kita rasa terpaksa, tetapi itu sebagai satu latihan awal. Setelah itu nanti dia akan menjadi satu kebiasaan yang tidak menjadi membuat kita tertekan sesudah itu. Kesimpulan daripada tema menghadapi tentangan pencabaran dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah. Perkataan berkat ini adalah satu perkataan yang kita pahami bukan saja dalam nilai uang. Ya, berkat ini perlindungan, kasih yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah putus dari Tuhan. Dia adalah satu perkataan yang begitu penting. Ketika kita letakkan berkat saja, itu semua ada di dalam itu. Ya, semua ada yang kita rindukan dalam perkataan berkat ini. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tentangan cebaran. Inilah menjadi respon kita, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan itu akan membuat kita tidak merasa khawatir dalam tahun-tahun kering, katanya, ya, tidak akan berhenti menghasilkan buah, walaupun tahun kering tapi menghasilkan buah. Masih ingat dalam beberapa PKP yang lalu, timbalan bendahari SIB Sabah katakan ini dalam sejarah, dalam PKP yang tidak banyak berkumpul dalam ibadah. Ya, sumbangan uang kepada pusat itu yang tertinggi sekali, yang luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya masa PKP. Ya, itu suatu yang luar biasa. Tahun yang mungkin kita boleh katakan tahun kering beribadah, tidak boleh beribadah bersemuka, tetapi Tuhan berkati.
Itu sebabnya Alkitab ini, ya dan amin, tidak khawatir dalam tahun kering akan terus menghasilkan buah yang tidak akan berhenti-henti. Janganlah khawatir, ya, jangan khawatir ya, tentang apa yang ada di hadapan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Jadikan kerajaan Allah itu sebagai suatu keutamaan. Ya, kerajaan Allah itu menjadi suatu, carilah dulu kerajaan Allah, yang lain-lain itu akan ditambahkan kepada kita. Apa yang lain-lain itu? Yang kita perlukan itu. Keutamaan kita adalah kerajaan Tuhan. Oke, saya mengajak tim Jalan Penyembahan untuk tampil. Lulus atau tidak, menang atau kalah, berjaya atau gagal dalam menghadapi keempat ujian itu bergantung sejauh mana, ya, sejauh mana kita mengandalkan Tuhan dan berserah kepadanya. Sejauh mana, ya? Saya percaya bahwa kita sangat mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita mau tetap mengandalkan Tuhan apapun situasi di hadapan yang bakal kita hadapi. Mungkin bisnis yang semakin menurun, ya, kadar pendapatan yang semakin berkurangan, ya, usaha-usaha yang dilakukan tidak menjadi, tanam itu tidak jadi, ya, padi dibuat semakin rosak. Tetapi jangan khawatir, dalam tahun kering ada cara Tuhan untuk membuat kita menghasilkan buah. Saya mengajak kita untuk berdiri bersama. Ini sebagai suatu penyataan iman kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu Tuhan selalu yang terbaik, dan Tuhan itu menjadi sandaran kita. Kita hanya mau berharap hanya kepada Tuhan. Engkau
dan sudah menyediakan berkat yang luar biasa dapat kami nikmati pada hari ini. Melalui firman-Mu, melalui renungan yang kami telah nikmati sebentar tadi ya Bapa, kami sangat dikuatkan, diteguhkan ya Bapa. Dan kami percaya karena firman-Mu adalah guide dalam hidup kami, yang menuntut kami untuk meneruskan kehidupan ini, yang pastinya akan menghadapi banyak sekali cabaran, tantangan yang kami hadapi ya Bapa. Kami tidak cukup kuat ya Tuhan untuk menggagahi segala kelemahan kami, tapi firman-Mu menguatkan kami. Engkau sendiri menguatkan kami dan memberikan kami kemampuan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk renungan yang sudah kami nikmati pada hari ini. Biarlah itu menjadi bagian hidup kami seterusnya, selama-lamanya, sampai kami bertemu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati kami, Yahweh Jireh yang menyediakan segala sesuatu buat kami, Allah yang senantiasa berserta dengan kami. Kami bersyukur